You wanna talk? Let's talk. Halo everybody and everyone, bagaimana mendengar omongan tetangga? Resah atau menyenangkan? Ya apapun omongannya, hadapi sajalah dengan penuh kesabaran yang baik, hati yang tabah, pemikiran yang positif, sehingga kita nyenyak untuk tidur dan mamam. Ya, kali ini KM akan merangkum film Zookeeper, yang mana film ini menceritakan tentang sang tokoh utama yang gagal dalam menyatakan cintanya kepada seorang wanita yang bernama Stephanie. Sampai suatu saat si tokoh utama ini diajari oleh binatang di kebun binatang itu sendiri tentang bagaimana menjadi seorang yang jantan sehingga disukai oleh betina. Membagongkan bukan? Ya, tidak usah berbanyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Ini adalah sepasang PDKT-an Griffin dan Stephanie, yang mana Griffin berniat untuk melawar Stephanie dan Stephanie pun menolak dengan alasan Griffin kurang mapan dan bekerja hanya di kebun binatang saja. Ya, mereka pun pulang dengan kekecewaan Griffin yang mendalam, dan penolakan cinta ini pun akan berbalik di akhir-akhir film. Penasaran? Makanya tonton terus. 5 tahun kemudian, Griffin pun masih melakukan hari-harinya seperti biasa, bekerja di kebun binatang. Akan tetapi, di sana kehadiran binatang baru yaitu Kong. Griffin pun memasangi ayunan untuk menghibur si Kong tersebut. Akan tetapi, usaha ini pun gagal. Dan Griffin mendatangi rekan kerjanya yang bernama Kate. Di tengah-tengah perbincangan itu, tiba-tiba mereka mendapat suatu masalah terhadap seekor harimau betina. Dan Griffin dengan mudah menyelamatkan hewan tersebut yang sekarat dikarenakan menelan kaleng minuman. She's breathing. Malam pun tiba. Di kebun binatang tersebut diadakan acara tunangan saudaranya Griffin. Dan Griffin berpidato mengeluarkan kata-kata bijaknya sehingga banyak orang yang bertepuk tangan. Akan tetapi ketika Griffin melihat kehadiran Stephanie, pidato itu pun menjadi lelucon yang menggelikan. Dan Griffin segera menyudahi pidatonya. Food for thought, ladies and gentlemen. Dan ternyata saudaranya Griffin ini mengundang Stephanie dan menyarankan Griffin untuk pindah kerjaan ke sebuah dealer yang saudaranya punya supaya penghasilannya banyak dan disukai Stephanie. Ya, tentu saja Griffin masih menolak dan memilih bekerja di kebun binatang. Dan saran itu pun didengar oleh hewan-hewan yang ada di kebun binatang itu. Dikarenakan penawaran dan pernyataan dari saudaranya itu, semua hewan di kebun binatang heboh. Dikarenakan sejatinya Griffin lah yang paling berjasa di kehidupan hewan-hewan yang ada di kebun binatang tersebut. Sehingga hewan-hewan ini pun tak rela kehilangan sosok Griffin, dan si Raja Hutan pun memutuskan keputusannya seperti seorang hakim yang tidak bisa lagi diganggu gugat untuk membantu si Griffin mendapatkan cintanya Stephanie. Okay, we're helping Griffin. Now, how do you propose we do it? Keesokan harinya, Griffin masih melakukan hari-harinya seperti biasa, menghibur si Kong yang bernama Bernie, kemudian memberi makan jerapah. Ketika sedang memberi makan jerapah, ia pun disapa oleh Stephanie, yang mengakibatkan Griffin salting. Kemudian para hewan-hewan menyusun rencana untuk menakuti Stephanie
agar Griffin bisa menolong dan menjadi pahlawan bagi Stephanie. Akan tetapi usaha itu pun gagal dan sia-sia. Si Raja Hutan pun memutuskan untuk berbicara kepada Griffin dan memarahi Griffin. Ya tentu saja Griffin lari ketakutan. Griffin seperti stres, pikiran tak pas, hati gundah. Dia pun mengerjakan sesuatu di luar kesehariannya. Where is it? Ah! I know this you're going home! Lions! Keesokan harinya, Griffin memperhatikan si Raja Hutan, hewan-hewan yang lain tersebut. Akan tetapi, si Raja Hutan dan hewan-hewan yang lain tidak berbicara seperti hari kemarin. Tapi, tiba-tiba Talk? Let's talk. You wanna talk? Let's talk. singkat cerita, malam pun tiba. Griffin pun tersadar dari pingsannya yang melihat gajah telah berada di hadapannya. Griffin pun dikepung para hewan tersebut. Griffin bingung kenapa hewan-hewan bisa berbicara. Ya pastinya para hewan menjelaskan bahwa Griffin telah banyak berjasa dalam hidup mereka dan kini saatnya para hewan membantu Griffin dalam percintaan. Why'd you talk to me? Look, you saved my mate, so we tried to help you connect with yours. Keesokan paginya, Griffin pun seperti biasa menghibur Bernie dengan memberi makanan kesukaannya. Dan Bernie pun mengatakan, seolah-olah Griffin memancing Bernie untuk berbicara. Just leave it by the door. Kemudian Griffin pun melanjutkan pekerjaannya. Ketika itu Griffin melihat seorang anak melempari makanan ke 2 ekor beruang. Dan si anak itu pun terjatuh. Griffin pun dengan cepat untuk menolongnya. Setelah menolong si anak, Griffin diajari menjadi seorang jantan agar disukai betina. Yang sudah barang tentu ajaran ini sesat. Ajaran ini jauh dari jantannya manusia. Luar biasa. Put your lips into it. There you go. Roar. The roar. Looks good. Come on. Hit a roar. Scratch your back. Scratch it on the tree. Wickets. Let's do it. Get them those wickets. Get them on, enemy. Kemudian Griffin menemui serigala. Serigala pun sama mengajari Griffin menjadi jantan yang perkasa. Jantan ala-ala serigala. Dengan mengencingi satu wilayah sehingga ia bisa berkuasa di wilayah tersebut. Sehingga para betina meliriknya. Maka benar-benar saja Griffin melakukan apa yang diajarkan serigala di sebuah pesta. Ya tentu saja ini tidak berhasil ya. Dikarenakan pada hakikatnya semua makhluk itu memiliki keterampilan masing-masing dalam mengikat lawan jenisnya. Keesokan harinya, Griffin pun merayakan ulang tahun si Bernie. Si Bernie pun meminta untuk bersenang-senang di luar kebun binatang. Ya, si Bernie pun menyamar menjadi manusia karena si Griffin susah untuk menolak permintaan si Bernie.
Malam pun tiba. Mereka pun keluar dari kebun binatang dengan Bernie menyamar sebagai manusia. Tak satu pun yang sadar bahwa si Bernie adalah Kong sungguhan. Dan singkat cerita, mereka pun bersenang-senang. Yeah, we were just at a costume party. Zookeeper. Ya, setelah mereka melakukan kesenangan duniawi berdua, ya mereka pun bercerita tentang kehidupannya dan mereka pun menjadi sahabat sejati. Singkat cerita juga mereka pun pulang. Good friend. Hell, you're my best friend. Keesokan paginya adalah waktu yang ia janjikan untuk mengkencani teman karyawannya, yaitu Kate. Griffin pun meminjam mobilnya Venom. Dengan kerennya Griffin menjemput teman karyawannya itu. Ya, Griffin pun pura-pura bahagia di depan Stephanie. Hal ini ia lakukan untuk menarik perhatian Stephanie. Luar biasa. Laugh like we're really having fun. Dan Kate pun sangat bahagia dan timbullah rasa cinta kepada Griffin. Singkat akan cerita, mereka pun pulang. Akan tetapi ketika ingin pulang, Stephanie datang yang ingin berbicara bersama Griffin. Kate pun memutuskan pulang menaiki taksi dan membiarkan Stephanie masuk ke mobil. Griffin pun membawa Stephanie ke suatu tempat untuk berbicara. Di percakapan itu, Stephen seperti mempengaruhi pikiran Griffin, dikarenakan Stephanie mengira Griffin telah berubah menjadi orang hebat yang tidak bekerja lagi di kebun binatang. Different. But the same old zoo stuff. Keesokan malamnya, Griffin pun diajak untuk menghadiri pesta teman-temannya Stephanie. Dan ternyata Griffin dengan mudahnya untuk berbaur dengan teman-temannya Stephanie, yang mengakibatkan Stephanie sangat bahagia. Stephanie pun mempengaruhi Griffin untuk bekerja di dealer saja daripada bekerja di kebun binatang. Ya, tentu saja dikarenakan cinta, Griffin pun berubah menerima tawaran Stephanie. Griffin pun bekerja di sebuah dealer yang mewah yang dimiliki oleh abangnya sendiri. Dan di dealer itu pun Griffin bekerja dengan baik, sungguh-sungguh, sehingga siapapun customernya pasti Griffin bisa mengatasinya, sehingga customer tersebut berniat kuat untuk membeli. Kemudian Griffin pun menemui Kate untuk memberitahu bahwa Griffin telah bekerja di sebuah dealer yang dimiliki saudaranya. Sedikit bercekcok dan berdebat karena sejatinya Kate tidak mau Griffin keluar dari kebun binatang tersebut. Dan pada akhirnya Kate pun membiarkannya. Dan Barry pun kecewa karena telah mengetahui Griffin akan keluar dari kebun binatang. Seluruh hewan yang ada di kebun binatang itu sedih karena telah mendengar info bahwa Griffin keluar dari kebun binatang tersebut. Lalu Kate pun bercurhat dengan Venom bahwa Kate akan keluar juga dari kebun binatang tersebut dan bekerja di Nairobi dikarenakan Griffin telah pergi dan memilih Stephanie. Singkat cerita, di tempat Griffin bekerja, Griffin pun seperti tersadar, seperti ada pukulan
bahwa ia telah menjadi orang lain, bukan menjadi dirinya sendiri. Seketika itu ia terdiam dan ingin keluar dari Deller. Ketika ingin keluar, Stephanie pun tiba-tiba datang dan menyatakan cintanya. So, will you? Yeah, not gonna happen. Griffin pun menolaknya mentah-mentah, yang mengakibatkan Stephanie malu, sebenar-benarnya malu, dikarenakan disaksikan banyak orang. Griffin pun kembali dan menyesali segala apa yang telah terjadi. Griffin pun kaget dikarenakan mengetahui Kate yang ikut keluar dari kebun binatang tersebut. Griffin pun memutuskan untuk mengejar Kate yang sedang di perjalanan. Dikarenakan jalan diblokir, Griffin pun memutuskan untuk berlari. Akan tetapi ketika ingin sampai ke rumahnya Kate, Kate pun telah menaiki taksi. Wait, stop! Hey! Hey! Ya, tiba-tiba si Bernie pun datang untuk membantu Griffin. Sesampainya di jembatan, Kong pun menggunakan kebiasaannya untuk menaiki jembatan. Come on! Use those big arms, baby! Now we're doing it! I can do this. I'm afraid of heights. Don't look down! Dan ketika Griffin melihat mobil taksi yang ditumpangi Kate, Griffin pun melepaskan pegangannya sehingga terjatuh tepat di depan mobil. Griffin pun menjelaskan panjang kali lebar bahwa ia telah salah dalam melangkah. Ia pun menyesali telah menjadi orang lain untuk dicintai. Griffin pun memutuskan menjadi diri sendiri itu lebih menyenangkan walaupun dibenci. Tak lama dari situ, tiba-tiba He's fine. He's ya, film pun selesai. Film ini banyak mengajarkan kita tentang kehidupannya. Salah satunya, menjadi diri sendiri itu lebih membahagiakan walaupun dibenci, dibandingkan menjadi orang lain untuk dicintai. Salah duanya adalah setiap perbuatan